melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sukmawati dari kelas 11 IPA 4 absen 16 akan membuat video mengenai salah satu materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Barat dan dampak penjajahan secara sosial dan budaya bagi bangsa Indonesia. Yang akan saya bahas yaitu orang-orang Cina berontak. Jalannya pemberontakan. Orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut dengan surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin atau surat pas ini, mereka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau bahkan dikembalikan atau dideportasikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi hanya Rp2 per orang, tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin, terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal, tidak hanya Rp2. Akibatnya, banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim akan ditangkap. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri dari ke luar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Pada suatu ketika, pada tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Owe Panko atau biasa dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan orang-orang Cina itu kemudian meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Bahkan yang menarik, atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara maupun persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi ini, kemudian Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Akibat dari kejadian yang pertama bagi bangsa Indonesia, yaitu kerugian karena wilayah Batavia diporak-porandakan akibat pemberontakan dan pencurian barang-barang oleh orang-orang Cina. Lalu yang kedua, bagi VOC ada keuntungan, yaitu karena penyelewengan harga membuat surat pas yang lebih mahal, dan ada kerugian yang karena benteng VOC di Kartasura diserang oleh orang-orang Cina dan dibantu Raja Pakubuwana II serta orang-orang pribumi sehingga jatuh banyak korban dari pihak VOC. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.